Air raksa. Bahan kimia ini digunakan oleh jutaan penambang emas skala kecil di seluruh dunia. Sifatnya yang mudah mengikat logam berat, membuat raksa sering digunakan untuk menangkap emas. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa air raksa berbahaya bagi kesehatan. Kini, kami telah menemukan cara yang lebih baik untuk menghasilkan emas 2 kali lipat tanpa menggunakan air raksa. Di Manado, kami mendapati bahwa penambang bisa menggunakan cara alami untuk menangkap emas. Cara ini kami namakan metode Manado. Kini, yayasan kami menyebarluaskan informasi ini pada penambang di wilayah lain di Indonesia. Kami mengunjungi Pototano, sebuah pelabuhan sunyi di Pulau Sumbawa di bagian timur Indonesia. Pesisirnya masih alami, kaya akan sumber daya lautan, dan banyak masyarakat setempat yang mencari nafkah dari laut. Tapi tidak lama semuanya ini akan berubah. Perhatian masyarakat nelayan di wilayah ini mulai beralih ke daratan, pada emas yang terkandung di perbukitan di sekelilingnya. Pertambangan emas skala kecil sedang berkembang di Indonesia. Para penambang berbondong-bondong datang ke Pulau Sumbawa untuk mencari emas. Kami ada di sini untuk bertemu dengan mereka. Dan sekelompok para penambang sedang bekerja di bukit yang ada di sebelah sana. Sekarang, kami mencari batuan yang akan dipakai untuk uji coba. Kami ingin menunjukkan bahwa para penambang bisa memperoleh lebih banyak emas jika mereka berhenti menggunakan air raksa. Tetapi, mereka harus melihat prosesnya terlebih dahulu. Hanya dengan bekerja langsung bersama mereka, kami bisa meyakinkan mereka menggunakan metode Manado ini. Lubang ini memiliki kedalaman sekitar 50 meter dan tidak ada oksigen di dalam sana. Di bawah sana ada 3 orang penambang dan mereka semua menggantungkan oksigen dari pipa plastik yang dialirkan ke bawah. Untung bukan saya yang di bawah sana, saya tidak yakin saya bisa bertahan. Ini banyak emas ya Pak ya di sini ya? Berapa gram kira-kira ini Pak kalau kita lihat dari satu karungnya aja? Sekitar 7 gram ya. Para penambang ini mengolah batuan mereka di kaki bukit dekat jalan raya. Memandangi lautan membuat saya langsung teringat pada salah satu masalah utama polusi air raksa, yaitu kemungkinan air raksa yang masuk ke dalam ikan yang kita makan. Saya mengkhawatirkan dampak jangka panjang yang akan dihadapi oleh masyarakat nelayan ini kelak. Sumbawa yang sangat menawan. Namun sayang sekali, keindahan alam ini akan terancam akibat kegiatan penambangan emas skala kecil yang menggunakan air raksa. Banyak penambang membawa batuan dari atas bukit lalu mengolahnya di tepi danau ini. Operator menggiling batu di dalam gelondong ini. Tetapi, dalam proses ini, mereka juga memasukkan air raksa ke dalam gelondong. Ini adalah tindakan pemborosan, sebab banyak raksa yang mengikat emas akan terbuang dalam proses ini. Karena itu, kami kemudian membangun pusat pengolahan yang bersih di mana penambang tidak perlu memakai air raksa. Halo Pak Pendi. Halo. Halo Pak Pendi, apa kabar? Kabar baik. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Ya, ini gelondong Bapak ini? Ya, ini gelondong saya bebas merkuri, hemat, dan sehat. Ada isinya Pak? Ya, ada material di dalam. Ini material sudah hancur, sudah lembut Pak. Ini aman di kulit ini, bebas merkuri. Sekarang, kami sedang mempersiapkan batu untuk uji coba besok. Kami mengundang operator gelondong untuk datang dan belajar cara menggunakan metode Manado. Batuan dihaluskan tanpa mencampurkan raksa. Tetapi, masih ada satu hal penting yang dibutuhkan, yaitu serat organik yang menjadi rahasia utama metode Manado ini. Di Indonesia, serat ini dikenal dengan nama ijuk. Halo, apa kabar Pak Erik? Mana ijuknya nih Pak? Sudah ada siap di sini apa belum nih?
Masih ada di pohonnya. Oh, di pohon. Iya, di pohon. Nanti kita lihat di belakang sini. Oke. Bisa kita langsung ke sana aja ngelihat? Bisa. Bisa ya? Yuk. Pohon aren umumnya ditanam untuk menghasilkan gula, dan ijuknya juga dipakai untuk bahan atap serta membuat tali dan sapu. Dengan ini, kegunaannya bertambah, yaitu untuk menangkap konsentrat emas. Erik sangat terampil di atas sana. Dia sudah keliling-keliling pohon, kemudian memilih beberapa ijuk yang bagus, dan sekarang sudah berhasil mengumpulkan sekitar 10 gulung ijuk untuk dijadikan bahan demonstrasi. Wah, luar biasa sekali Bapak nih. Sudah naik dapat banyak Pak ya? Iya. Jadi ijuk ini besok akan dipotong-potong, kemudian akan kami gunakan untuk demonstrasi besok. Ini adalah ijuk yang kami kumpulkan kemarin. Inilah alasan mengapa gelondong ini menjadi gelondong yang bebas dari air raksa. Kami akan membuktikan kepada Anda bagaimana bahan ini bisa menangkap emas dengan butir yang paling halus sekalipun. Iya. Kita akan potong lidi-lidinya yang udah lepas, itu harus kita buang. Ini ujungnya nggak bisa kita pakai ini. Jadi yang harus kita pakai yang ini aja. Dengan bentuk ini. Rapih. Cara masangnya dari bawah ini. Dari bawah ke atas, cara masangnya ini kayak kita susun genteng. Ya, seperti ini. Awas, Mas. Ini kayu ini banyak fungsinya untuk nahan ijuk, nahan konsentrat yang meluncur dari atas air. Di air itu tidak langsung ke bawah, ya tertahan di sini. Jadi kayak air yang kental turun dari atas, terbentur sini, hancur, jadi encer. Sini lagi, seterusnya sampai bawah. Jadi emasnya nggak ada yang lolos. Itu fungsi kayu selain dari menahan ijuk. Ketika lumpur batuan dikeluarkan dari gelondong, alirannya langsung menuju kasbok. Ijuk menangkap aliran lumpur batuan dengan mudah dan cepat. Dari 10 karung batuan, kita bisa mendapatkan 1 karung konsentrat dan tidak ada emas yang terbuang. Waktu yang dibutuhkan dengan cara ini kurang lebih sama jika kita menggunakan air raksa. Jadi, kenapa tidak beralih ke proses yang lebih bersih dan mendapatkan lebih banyak emas? Ijuk di sini berfungsi sebagai penyaring, sehingga emas tertahan di dalamnya. Dan emas yang paling halus pun tidak terbuang. Iya, kita gulung kayak gini. Kayak gini. Nah, sekarang kita cuci, kita goyang-goyang sampai turun semua pasiran yang ada dalam ijuk. Mengambil emas dari ijuk sangat mudah, dan lembar ijuknya masih bisa dipakai berkali-kali. Pada akhirnya, lebih banyak emas yang dihasilkan. Ijuknya ini bisa kita pakai dengan bulan-bulan. Bukan cuma sekali, 2 kali kita pakai. Nah, ini udah bercampur sama ini emasnya. Ini hasil tangkapan ijuknya ini. Ini udah mengandung emas ini. Cuma emas saja di situ? Iya, emas saja. Kalau kayak mineral-mineral yang lain? Yang nggak mengandung emas itu langsung dia ke dalam bak sana. Nah, ini yang tempat intinya sini. Ini dalam alas sini. Iya, yang paling bawahnya ini yang paling banyak emasnya. Ya, untuk pencucian ijuk udah selesai. Iya, untuk menampung konsentratnya ini. Ya. Sekarang kami mengumpulkan seluruh konsentrat. Konsentrat ini akan diproses di kolam pendulangan, di mana kami akan mendulang emas. Harus kita cuci bersih. Nah, emasnya ini nempel dia.
Karpet bisa, tapi nggak maksimal hasil tangkapannya. Nah, ini kita ketuk-ketuk kayak gini. Supaya apa, Pak? Agar konsentratnya turun mengendap ke bawah. Jadi airnya aja yang nggak mengandung konsentrat itu yang di atas. Iya, taruh di sini dia. Siram pelan-pelan. Ya, kalau Mas debu ini kita harus hati-hati, agak pelan-pelan, jangan kasar-kasar, supaya dia ndak ikut dengan lumpur. Dia keluar dari dulang. Kalau Mas butiran yang jelas karena dia berat, dia besar, dia sudah di dasar di bawah. Mas debu dia masih di lumpur, jadi harus pelan-pelan cara dulangnya. Ini yang hasil tadi yang kita gelondong tadi, konsentratnya ini. Nggak takut masalah kesehatan, nggak terganggu karena ini kan tanpa merkuri. Coba pegang, Rick. Nah, tinggal dikasih bersih nih mas yang di dulang besar ini supaya lebih praktis. Nah, lihat masnya ini. Nggak bisa ditangkap sama raksa kalau mas debu, nanti ditong. Kalau ini debu kita dapat, ini buktinya debu ini. Jadi tanpa raksa kita bisa tangkap emas. Nah, ini emasnya. Selesai kita dulang. Sekarang kita pindahkan ke tempat ini, pembungkus plastik. Kita mau pergi ke tempat pembakaran emas. Orang di sini bilang mocor. Ini ada proses pembakaran, proses terakhir, finishing terakhir, yaitu kita bakar. Setelah sudah kita kasih borak, kita bakar. Ini kita gunting yang tidak kita pakai ini. Selanjutnya kita kasih borak di sininya, biar tidak terlalu lengket ya. Baru kita taruh ini. Membakar emas dengan cara ini sangat aman, karena tidak ada raksa terkandung di dalamnya. Jika kita membakar raksa, akan sangat berbahaya bagi otak dan merusak indera kita. Dengan cara ini tidak ada bahaya karena tidak menggunakan air raksa. Kami baru saja membuktikan bahwa Anda bisa mendapatkan emas tanpa menggunakan air raksa. Ada ungkapan bahwa orang harus melihat dulu baru percaya. Karena itu, kami mengundang lebih banyak orang untuk melihat proses ini agar bisa menyebarluaskan pengetahuan ini kepada yang lainnya. Dengan demikian, semua orang bisa berbagi manfaat dari metode pengolahan emas yang bebas air raksa. Lagi ngapain ini Pak di sini? Lagi gelondong. Gelondong. Tapi batu habis. Sudah habis batunya kemarin. Jadi kalau Bapak mau, kita mengajar rekan-rekan di sini untuk hadir besok, oke? Mereka mengatakan bahwa di gelondong ini mereka bisa menghabiskan sampai 3 kg air raksa dalam 1 bulan. Jika mereka mengadopsi metode Manado, tentu saja segera wilayah ini akan menjadi wilayah yang bebas dari air raksa. Yayasan Tambak Sinta ini mencari solusi bagaimana caranya sistem air raksa ini, menggunakan sistem air raksa ini dialihkan tidak pakai air raksa. Ini di sini mulai saya tertariknya. Memang saya tertarik juga karena aman kan bagi lingkungan. Jadi sebenarnya apa salahnya kita coba, hasilnya tanpa modal raksa, hasilnya juga sama dengan raksa gitu loh. Jadi makanya kita buktiin nanti kalau untuk tangkapan ijuk ini bisa nangkap emas debu apa enggak. Nah ini udah yang ada emasnya ini sini ini dalam ijuk ini. Nah ini untuk ngurangin airnya biar lebih gampang lagi kita ngambil untuk cara proses ngedulangnya nanti. Dari prosesnya kalau saya lihat kan bisa santai, pekerjanya bisa bekerja dengan santai, jadi tidak terburu waktu. Yang penting dikira-kira sudah berapa jam masuk ke dalam gelondong, hancurnya sampai berapa jam kan mereka kira-kira sendiri. Kemudian keluarnya juga prosesnya juga sangat sederhana,
praktis begitu. Kalau saya lihat kan keluar airnya dikocok-kocok ini bisa sendiri sambil keliling sendiri. Jadi lebih praktis saja. Terus gitu nanti kumpulin. Nih masnya ini, ya kan, debu kan, banyak. Bisa lihat. Kalau memakai metode ijuk itu, kalau ada yang memakai, mudah-mudahan semua kan bersyukur kita. Jadi yang semua ada yang di KSB ini penambang-penambang itu kan tidak ada biaya, cuman mengambil untung saja. Jadi mudah-mudahan ada yang semua mengikut kita itu yang memakai ijuk. Karena air raksa sekarang sudah mahal, 1.600.000. Kalau memakai ijuk ini Rp5 aja tidak ada keluar biaya. Kan begitu, cuman kita cari ijuk itu saja. Kalau yang memakai ijuk ini, kita begitu hasil emasnya, oh tidak ada kita pikirkan. Untuk beli raksa, tidak ada. Cuman kita pikirkan untuk istri anak saja, untuk biaya atau simpanan untuk masa depan. Kan begitu. Ini adalah pohon aren. Pohon ini banyak tumbuh di seluruh wilayah di Indonesia. Kami membuktikan bahwa metode Manado berhasil. Dan luar biasa sekali, para penambang di Indonesia berhasil menemukan alternatif penggunaan air raksa dengan kembali ke alam.